Bagaimana cara kita untuk menemukan Allah? Allah itu ada di mana sih sebetulnya? Apabila kita mengacu pada landasan teologisnya, setidaknya ada 4 ayat ini yang saya temukan yang kemudian bisa menjadi landasan kita pada hari ini. Yang pertama, kita bisa sama-sama membuka Quran Surah 20 ayat 5, kemudian Quran Surah 2 ayat 115, Quran Surah 2 ayat 186, dan kemudian Quran Surah 57 ayat 4. Teman-teman bisa buka ayatnya masing-masing. Saya tidak akan mendetailkan ayatnya di sini, tapi saya akan memberikan beberapa key takeaways yang bisa kita maknai hari ini. Yang pertama adalah arash, yang kedua adalah dekat, yang ketiga adalah kemanapun kita menghadap, disitulah wajahnya, yang keempat adalah berkuasa atas langit dan juga bumi, dan yang kelima adalah bersamamu dimanapun kamu berada. Coba kita luangkan sedikit saja waktu kita untuk benar-benar memaknai kelima poin kunci ini, karena ketika kita sudah benar-benar mendalami maknanya, disitulah kemudian kita akan dibawa kepada satu pemahaman bahwasanya semesta dan juga segala isinya adalah manifestasi daripada keberadaan Allah. Tajalli, wujud daripada Dia Sang Maha Wujud. Dan wujud tersebut hanya bisa sempurna pada diri seorang insan manusia. Jadi katakanlah ini adalah semesta. Di dalam semesta ini ada planet, ada matahari, ada bintang, ada bulan, ada pepohonan, kemudian ada hewan juga, dan juga ada manusia. Nah, segala yang nampak pada semesta ini, yang bagi kita semesta ini tanpa batas, ini adalah merupakan bagian daripada perwujudannya. Namun kita bisa menjumpai perwujudan yang paling sempurna ada pada diri kita sebagai manusia. Apabila kita mencapai yang namanya insan kamil. Karena apa? Karena di sini kita memiliki peran sebagai yang namanya khalifah. Apa maknanya? Saya sudah sering jelaskan ini berkali-kali nih. Di dalam diri kita ada asmanya. Teman-teman pernah bercermin? Ketika kita bercermin, siapa yang kita lihat di dalam cermin ini? Inilah yang kemudian kita namakan dengan refleksi atau pantulan akan diri kita. Nah, apakah refleksi alias pantulan diri kita ini adalah diri kita yang sesungguhnya? Tentu bukan. Tapi pantulan ini adalah menjadi bagian daripada diri kita yang sesungguhnya. Menjadi bagian daripada diri kita yang sejati. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah dua, tapi satu. Aku ada di dalam kamu dan kamu adalah aku. Maka apabila kita benar-benar ingin mengenal Allah, kita wajib hukumnya untuk mengenali sifat-sifatnya yang bertajali di dalam diri kita. Karena 2 poin penting yang harus kita tancapkan pada iman kita adalah bahwa yang namanya makhluk itu tidak akan mampu untuk mencapai zatnya. Namun makhluk wajib hukumnya untuk mengenal zatnya melalui sifatnya. Yang mana sifat ini akan sempurna pada diri seorang manusia yang telah mencapai yang namanya insan kamil. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana cara untuk mengenali diri kita dan bertemu dengan Tuhan kita? Cara terbaik untuk mengenali diri kita itu adalah melalui kematian. Maka belajarlah mati sebelum mati. Belajarlah menghisap sebelum dihisap. Kita akan bahas soal kematian diri ini di kesempatan berikutnya.